dengan kemajuan yang dicapai oleh Muhammadiyah ini, ternyata masih ada kekurangan. Kekurangan-kekurangan Muhammadiyah itu bisa kita baca. Dan tentunya ini cukup mengusik keberadaan Muhammadiyah itu sendiri. Dan mengusik masa depan Muhammadiyah. Akan seperti apa masa depan Muhammadiyah? Misalnya kekurangan itu tidak yaitu dipenuhi gitu. Kalau kekurangan itu dibiarkan terus berkurang malah. Dari perguruan tinggi Muhammadiyah itu kalau kita lihat sangat luar biasa perguruan tinggi Muhammadiyah. Dari bidang-bidang yang ditangani oleh UM, Universitas Muhammadiyah, ataupun institut-institut yang ada, itu semuanya sepertinya adalah sebuah kemegahan dan keberhasilan Muhammadiyah. Cuman ada kekurangannya yang cukup berbahaya kalau dibiarkan itu. Karena Muhammad ini adalah menamakan dirinya Gerakan Dakwah Muhammadiyah. Sebagai Gerakan Dakwah Muhammadiyah yang dipastikan kualitas dari orang-orang Muhammadiyah itu harus mumpuni, terutama yang berkaitan dengan dakwah. Kemudian tidak boleh Muhammadiyah kemudian bisa menyalahkan orang lain, misalnya pengaruh Salafi dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak benar ya. Kalau saya beranggapan itu kelemahan Muhammadiyah, bukan karena pengaruh Salafi. Artinya seharusnya Muhammadiyah mulai menata diri gitu. Mengapa kemudian ada eksodus dari Muhammadiyah ke Salafi gitu? Mengapa banyak orang di Muhammadiyah berlomba-lomba masuk Salafi? Umumnya dari Muhammadiyah yang paling banyak ya. Itu harusnya perlu menjadi kajian Muhammadiyah. Tak serta-merta menyalahkan Salafi seolah-olah Salafi penyebabnya. Itu salah besar. Karena keberadaan Muhammadiyah dahulu kala juga itu kan dipertentangkan oleh orang-orang dahulu. Di mana Muhammadiyah berusaha misalnya mengangkat orang-orang awam menjadi orang yang cerdas. Itu dahulu kala. Berusaha menghilangkan tahayul, bid'ah, khurafat itu dari masyarakat Islam pada waktu itu. Dan sejarah itu disambut oleh seluruh mereka yang menginginkan tauhid yang benar di saat itu. Dan Muhammadiyah itu menjadi yaitu menjadi pembicaraan di kalangan atas dan bawah. Bahkan juga menjadi pembicaraan di masyarakat Belanda itu pada waktu itu. Menjadi buah bibir. Pemikiran-pemikiran Muhammadiyah ini menjadi buah bibir meskipun tidak dilepaskan dari bayang-bayang ketakutan dari kelompok lain ya pada waktu itu, yaitu cikal bakal berdirinya NU pada waktu itu yang sampai memata-matai Muhammadiyah dari sekian orang yang terlibat dalam sejarah pembentukan NU itu. Itu kalau kita lihat di dalam sejarah. Nah, Muhammadiyah sebenarnya tidak setback dengan kemajuan yang dicapai itu, tidak setback berkaitan dengan keagamaan. Mengapa bisa? Seharusnya berpikir mengapa kami bisa dikalahkan Salafi gitu. Mengapa banyak warga Muhammadiyah tertarik dengan pengajian Salafi? Tidak kemudian dengan mudah atau tidak serta-merta menuduh Salafi penyebabnya. Itu salah besar. Tetapi yang perlu dibaca, perlu dilihat oleh Muhammadiyah itu adalah kelemahan Muhammadiyah. Di mana seharusnya Muhammadiyah itu menata, yaitu kualitas keagamaannya harus setanding, sejajar, paling tidak sejajar dengan Salafi di bidang keilmuan. Tidaklah kemudian menggambarkan Salafi itu membaca kitab seolah-olah paling agamis. Enggak begitu. Ini
cara berpikir yang saya baca di di tulisan-tulisan yang terdapat di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah misalnya. Saya juga membaca situs yang ditulis oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Saya membaca situs pusat Muhammadiyah misalnya. Itu rupanya seperti merasa terancam, sehingga dia bikin judul seperti yang saya perlihatkan tuh dalam gambar ya, cover itu tadi. Itu bikin judul titik temu ya, dan titik setru Salafi ini tak penting menurut saya. Justru itu bukan sikap Muhammadiyah, karena Muhammadiyah jelas kenapa sejak dulu Muhammadiyah tidak pernah membicarakan titik temu, titik setru antara Muhammadiyah dan NU gitu. Kenapa harus Salafi gitu? Ada apa sebenarnya? Ini kan baru. Di sini nampak sekali Muhammadiyah sudah seolah-olah yaitu kehilangan kepercayaan diri. Jadi Muhammadiyah itu seolah-olah kehilangan kepercayaan diri. Seharusnya makin memacu Muhammadiyah lebih maju lagi berpikir. Bukan makin mengembangkan sikap paranoid. Ini yang dikembangkan kan sikap paranoid. Dengan adanya isu-isu yang dibuat oleh anak-anak muda Muhammadiyah. Tapi saya lihat wajah-wajah mereka yang menulis, kemudian berbicara menjelek-jelekkan Salafi itu bukan orang Muhammadiyah yang memiliki bukanlah orang Muhammadiyah yang dulu-dulu, bukan. Karena saya melihat memang ada kesejajaran. Kalau saya dulu melihat Muhammadiyah di saat saya masih di Madura itu, memang tidak ada bedanya. Muhammadiyah dan Salafi itu tidak ada bedanya gitu. Kalau membuka perjalanannya perdebatan Muhammadiyah dengan tokoh-tokoh di luar Muhammadiyah di saat itu memang tidak ada bedanya. Mengapa tiba-tiba kemudian ada bedanya? Kan terasa aneh ya. Aneh banget itu. Seharusnya tidak terjadi yang seperti itu di Muhammadiyah. Iya, kalau kita mau belak-belakan berbicara tentang Muhammadiyah. Gitu. Kalau kita mau jujur. Tapi sekarang ini, banyak tulisan ya. Tulisan yang tidak berkualitas itu. Karena tulisan itu mendiskreditkan. Seperti akhirnya apa? Bukan saja menjelek-jelekkan Salafi, bahkan kesannya menjelek-jelekkan Imam Ahmad bin Hambal, menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah, menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di satu sisi mengaku, kami ini pengaruh pemahaman Rashid Ridho. Kalau orang-orang Salafi itu kan orang-orang yang banyak berpikir ke belakang, bukan berpikir kemajuan. Yang kami ini berkemajuan, pembaharu. Nah, itu menurut saya sudah salah itu ya. Justru seharusnya Muhammadiyah punya karakter kepemimpinan itu harusnya yang lebih didahulukan dari yang dimunculkan. Atau mungkin karena Muhammadiyah terlalu meremehkan peran pesantren itu, sehingga seolah-olah ya meremehkan peran pesantren, sehingga lebih pada produksi pendidikan umum yang sifatnya ya menyaingi negara atau mengembangkan karakter taman dewasa gitu, taman siswa dan sebagainya. Itu yang saya perhatikan seperti itu. Seperti lebih pada konsep-konsep yaitu yang Budi Utomo daripada konsep-konsep Muhammadiyah itu sendiri gitu. Harusnya Muhammadiyah lebih konseptor. Apa yang ditampilkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di awalnya tentang sekolah, apakah memang seperti yang sekarang ini gitu? Itu juga pertanyaan, apakah memang benar sekolah yang ada sekarang ini di Muhammadiyah itu seperti yang digambarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau sebaliknya tidak, atau terjadi perubahan di dalam program pendidikan model Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu yang sesungguhnya perlu dipertanyakan kepada Muhammadiyah gitu. Karena saya terus terang saja ya, kalau membaca situs atau web Muhammadiyah ini sepertinya sudah seperti menyatakan perang gitu. Perang. Dan tentu saja itu adalah sebuah
kelemahan Muhammadiyah ya, yang dibeberkan sendiri kepada umat. Yang semestinya tidak seperti itu gitu. Kalau dibaca di situs-situs tadi itu titik temu, titik setru dan sebagainya, itu sebenarnya sangat membahayakan Muhammadiyah sendiri. Apa? Mungkin pada akhirnya Muhammadiyah itu dianggap tadi itu paranoid ya. Ada namanya salafifobia. Jadi akhirnya Muhammadiyah itu bisa dikatakan menganut paham salafifobia, yaitu takut pada salafi. Takut pada salafi. Kalau dulu ada Islamfobia, ini salafifobia. Jadi Islamfobia ini banyak dilakukan oleh orang-orang luar Islam dan juga orang-orang dalam Islam ya. Jadi sekarang ini yang terjadi salafifobia gitu. Salafifobia ini justru muncul di Muhammadiyah. Padahal dulu sepengetahuan saya ya, di awal saya bergabung dengan yaitu sebagai dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu bergandeng tangan dengan salafi gitu. Bahu membahu. Dan mereka tidak pernah, bahkan dengan organisasi lain seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, itu tidak pernah terjadi percekcokan antara Muhammadiyah dan dai-dai Dewan Dakwah itu, termasuk juga dari dai-dai Al-Irsyad dan sebagainya, karena dianggap sahabat, teman, karib. Juga dengan Persis, Persatuan Islam itu tak ada masalah. Bahkan saya lihat di Madura itu terjadi kesatuan antara Persis dan Muhammadiyah dalam dakwah. Persis ini Persatuan Islam yang dikembangkan sejak Ustadz A. Hasan, kemudian anaknya Ustadz Abdul Qadir Hasan, dan terus sampai sekarang ini. Ya, menjadi kekuatan terbesar juga di Indonesia. Dan kalau mau melihat produk ulama hadis itu adalah Persis. Di Muhammadiyah belum ada itu, yang begitu. Jadi secara keseluruhan kalau saya lihat di Persis ini lebih pada produk ulama hadis. Yang melahirkan ulama-ulama ahlul hadis itu Persis, selain salafi sekarang ini ya. Nah itu yang kalau saya lihat gitu. Dan kalau di Muhammadiyah ini dengan andalan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu ada banyak kekurangan. Jadi ada banyak kekurangan. Seharusnya ini ya segera dilakukan sikap gerak cepatlah dari Muhammadiyah, agar benar-benar terasa, yaitu aura dari dakwah Muhammadiyah itu dapat dinikmati oleh semua orang. Kemudian tidak menjadi orang yang salafifobia. Mengapa kalau memang kualitas Muhammadiyah itu hebat harus takut sama salafi gitu kan? Apa yang menyebabkan ditakuti dari salafi? Itu artinya Muhammadiyah ini menghitung kekuatannya. Dulu saya pernah berbicara dengan seorang tokoh tarjih Muhammadiyah, Ustadz Wawan Gunawan. Saya berbicara, salafi ini luar biasa ya, hanya dalam waktu cepat perkembangannya pesat, kata saya. Dia jawab, kalau antum ini gimana sih, Muhammadiyah itu semua ada sekolah, ada ini, ada. Ya, yang saya maksud keagamaan. Saya bilang gitu. Yang saya maksud bukan kehebatan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan itu. Justru saya menyatakan hal itu adalah kekurangan Muhammadiyah. Karena terus terang saja, Muhammadiyah tidak bisa menitipkan keagamaan pada sekolah-sekolah yang dibentuknya. Misalnya sekolah SD. Harusnya yang disebut sekolah SD di Muhammadiyah itu, yaitu berbau Islami, benar-benar berbau Islami gitu. Sebuah konsep pendidikan, kalau sekarang kita melihat Islamic School ya, Islamic School itu, itu lebih pantas, bahkan dia berskala internasional. Di Jakarta ini ada Islamic School berskala internasional. Bahkan di dalamnya ada langsung sejak SD sudah diajari bahasa Arab itu. Sejak SD kelas 1 sudah bahasa Arab. Di Muhammadiyah tidak itu. Jadi di situ salah satu kelemahannya Muhammadiyah. Harusnya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu plus-plus. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu jenjang-jenjang yang seharusnya menjadi tempat pelatihan kader-kader Muhammadiyah yang tangguh. Ya, tidaklah kemudian
termangu-mangu ketika melihat kemajuan orang lain. Karena sikap irinya lalu muncul pernyataan-pernyataan sumbang terhadap Salafi misalnya. Itu sudah nggak jantan lagi menurut saya gitu. Harusnya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuannya di dalam bermuhammadiyah. Yaitu bermuhammadiyah di sini maksudnya menguasai bidang yang seharusnya menjadi dasar-dasar perjuangan dan perjalanan dari Muhammadiyah. Keagamaan. Misalnya perlu dihadirkan ahli hadis di Muhammadiyah gitu. Iya, perlu ada itu ahli hadis. Yang benar-benar ahli hadis di setiap ranting. Ini organisasi besar, tapi cabang-cabangnya itu tidak semuanya punya andalan gitu ya. Bahkan nyaris banyak cabang yang memang memprihatinkan itu. Karena SDM-nya, sumber daya manusia di bidang keagamaannya sangat kurang sekali itu. Lah, di sini kemudian jika ada pemahaman-pemahaman baru datang dari luar, ya kalau Salafi masih untung besar itu. Tapi kalau kemudian ada paham menyesatkan datang ke warga Muhammadiyah ini lalu menerima, apa yang akan terjadi dengan Muhammadiyah selanjutnya gitu. itu yang menjadi pikiran saya itu. Karena saya banyak membaca ini benar-benar terjadi paranoid ya. Yaitu Muhammadiyah yang paranoid nih, warga Muhammadiyah yang paranoid nih. Ini sudah terjadi di Muhammadiyah. Dan lagi pula tidak kritis seperti awalnya. Lagi pula tidak pernah kritis seperti awalnya. Kalau awalnya itu kan sangat kritis Muhammadiyah. Kritis keluar, kritis ke dalam. Ada sedikit saja warganya kalau dulu itu, setahu saya masih di Madura. Wah, antum itu bid'ah, antum itu tahayyul, antum itu khurafat. Itu dulu. Jadi jangan disangka saya mengenal paham-paham begini dari Salafi. Itu dari Muhammadiyah dulu sangat keras mereka itu di dalam menyampaikan seruan-seruan dakwah ketika itu ya. Jadi ini yang membedakan antara Muhammadiyah sekarang dengan Muhammadiyah dulu. Padahal ya memang ini seiring orang-orang yang berkualitas meninggal di Muhammadiyah itu akan terjadi perubahan. Ya. Setiap kali kepemimpinan di Muhammadiyah itu akan terjadi perubahan. Nah, perubahan itu signifikan gitu. Yang seharusnya mempertahankan berkemajuan itu benar-benar berkemajuan. Kalau ditanya, berkemajuan di bidang apa gitu? Ternyata berkemajuannya itu sebatas keduniaan semata gitu. Ya sekolah-sekolah umum tadi, produk sarjana, S2, S3 dan sebagainya, semuanya dari yaitu sarjana-sarjana umum. Jadi di Muhammadiyah belum pernah melahirkan sarjana ilmu hadis misalnya, itu nggak pernah dilahirkan oleh Muhammadiyah. Sarjana ilmu tafsir misalnya. Jadi itu padahal mengikat sekali dengan yaitu tadi langkah-langkah Muhammadiyah ke depan, itu sangat mengikat. Nggak bisa dibiarkan begitu, nggak bisa dibiarkan ya. Jadi seharusnya Muhammadiyah itu menjadi pembimbing, seharusnya Muhammadiyah itu menguasai segala bidang-bidang keagamaan. Mulai dari bahasa Arab itu harus ada di Muhammadiyah itu. Ini ternyata tidak semua perguruan tinggi ada fakultas bahasa Arabnya. Yang paling lucu dulu itu pada waktu saya diundang oleh almarhum Ustadz Ma'rifat, salah satu dekan di Muhammadiyah, dekan di Muhammadiyah Jakarta Selatan ya, yaitu di UHAMKA Jakarta Selatan, tepatnya di Limau itu. Pernah saya diundang ke sana menyampaikan ceramah di depan yaitu sekitar 50 dosen ya. 50 dosen pada waktu itu. Kalau saya cermati dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang datang itu, memang seluruhnya dari dosen-dosen itu semuanya bidang-bidang umum yang ditanganinya. Saya tanya sama Ustadz Ma'rifat almarhum tuh, Ustadz,
Di sini yang bidang keagamanya apa, Tat? Ya, yang biasa-biasa saja katanya. Jadi standarnya masih umum gitu. Standarnya umum gitu. Nah, kalau standarnya umum, tentunya itu tidak bersifat khusus. Sehingga bersifat pragmatis di dalam, yaitu tadi penjabaran-penjabaran keagamaan di Muhammadiyah itu. Itu. Lalu apa yang dirintis, Tat? Katanya saya itu ditanya ke Ustadz Marifat. Kami sedang merintis Fakultas Adab, yaitu dan Sastra Arab. Wih, luar biasa tuh, Tat, kata saya. Kalau boleh nih tanya saya, Tat, ada nggak itu bidang bahasa Arab di sini? Belum. Loh, kok kemudian bisa punya cita-cita akan mendirikan Fakultas Adab dan Sastra, sedangkan bahasa Arabnya saja belum ada? Itu kan dasar utama yang mengarah kepada Fakultas Adab dan Sastra, harus ada bahasa Arabnya dulu, Tat, kata saya. Ketawa itu Ustadznya. Jadi aneh kadang-kadang gitu ya. Cita-citanya tinggi tapi tidak didukung oleh ideologis. Apakah pesantren ada? Ada. Tapi kiat pesantren di Muhammadiyah ini seharusnya ya benar-benar melahirkan apa ya, dai-dai Muhammadiyah yang tangguh, benar-benar dai-dai Muhammadiyah yang tangguh ini. Sampai sekarang juga kalau kita lihat dari kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di apa namanya, di daerah-daerah itu yang mengelola Muhammadiyah, ini memang tidak banyak berminat ke arah sana. Yang minatnya yang ada itu mendirikan sekolah SD, mendirikan sekolah SMP, mendirikan sekolah SMA. Makanya sehingga kalau kita lihat itu jumlah pesantren di Muhammadiyah sangat sedikit. Dan tentu saja dengan murid yang juga sedikit ya. Itu. Yang banyak kalau kita lihat misalnya Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta itu sampai 24.000, hampir 30 ribuan, 30 ribu mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di Jakarta, UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian Ahmad Dahlan itu ribuan orang. Jadi seharusnya Muhammadiyah ini punya universitas keagamaan paling tidak ya seperti Kairo itu gitu, yang menjadi sumber atau menjadi tempat padepokan untuk melahirkan ulama-ulama tangguh dari Muhammadiyah, harusnya itu. Tetapi kalau kita lihat dari pendidikan-pendidikan yang dianut oleh Muhammadiyah ini, itu lebih orientasi duniawi. Misalnya yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan sosial dan sebagainya gitu. Tetapi coupling keagamaannya juga yaitu tadi sangat kecil gitu. Itu mungkin yang menyebabkan terjadinya eksodus di Muhammadiyah ya, eksodus dari Muhammadiyah ke Salafi. Ada kegerasangan dari masyarakat Muhammadiyah untuk bisa mendapatkan pencerahan, sehingga kalau dilihat tentu saja yang lebih membantu mereka itu tadi adalah Salafi gitu. Merasa lebih dibantu pengetahuan tentang agamaan. Coba mereka ini sampai benar-benar ada yang meninggalkan Muhammadiyah. Harusnya ini menjadi buah pikiran pimpinan pusat Muhammadiyah, mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Kalau memang merasa tersaingi oleh Salafi, harusnya Salafi itu menjadi penggerak gitu, penggerak mereka, menjadi motivasi kepada mereka agar bisa menyaingi pemahaman-pemahaman teman-teman Salafi. Bukan kemudian merusak Salafi, bukan gitu. Jadi jangan, artinya tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ini gara-gara Salafi, ini itu nggak boleh itu loh. Kok artinya memang tidak kualitas kalau yang seperti itu terjadi. Jadi apa ya, seharusnya Muhammadiyah ini lebih pada kualitas, bukan kuantitas gitu. Ini yang dicari kuantitas.
kualitas kemuhammadiannya juga tidak, sebagai dai juga tidak gitu. Lah saya sendiri itu selama bertahun-tahun bertemu dengan dai-dai Muhammadiyah, memang dai-dai Muhammadiyah itu banyak kekurangan ya. Modal-modal dakwanya ya modal-modal dakwah biasa saja gitu. Mereka cuma punya keberanian untuk dikirim ke daerah-daerah, tapi tidak memiliki persiapan-persiapan yang utuh tadi itu. Maka di sini perlulah mungkin perguruan-perguruan mulai dari SD itu ditanamkanlah di SD itu bahasa Arab gitu. Harus ada pendidikan di SD itu bahasa Arab. Jangan sampai murid-murid itu tidak kenal bahasa Arab gitu. Karena kalau saya periksa beberapa sekolah Muhammadiyah di Jakarta saja SD-SD-nya itu ternyata justru kurang juga mendapat perhatian dari guru, kualitas keilmuannya nol, kadang-kadang begitu itu. Akibat dari peran guru di Muhammadiyah juga yang kurang orientatif pendidikan ya. Bahkan sampai kelas 4 saja ada anak SD yang tidak tahu membaca gitu. Itu di sekolah Muhammadiyah. Jadi tidak tahu membaca. Mereka membaca Al-Quran itu lebih pada refleksi penghafalan. Mulai dari surat-surat pendek tadi itu. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, tabbat yada itu ya. Kemudian idza jaa, qul ya, sampai beberapa surat saja gitu. Tapi ngajinya enggak bisa gitu. Nah, ini juga kekurangan dari Muhammadiyah ya. Seharusnya tadi dari awal di Muhammadiyah ini ada ekstra, tak taruhlah itu ekstrakurikuler gitu ya. Pendidikan ekstrakurikuler yang ada di Muhammadiyah, taruhlah itu. Tapi harus optimal gitu. Paling tidak ada 1 jam lebih yang harus diberikan kepada anak dalam rangka memperkenalkan Al-Quran kepada anak itu. Memberantas buta huruf Al-Quran di Muhammadiyah. Karena itu masih banyak di Muhammadiyah tidak tahu ngaji gitu. Itu yang mungkin perlu ya dilakukan bimbingan lah dari Muhammadiyah, punya perhatian penuh lah Muhammadiyah kepada murid-muridnya dan mahasiswanya gitu, sehingga benar-benar mencerminkan sebuah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, Muhammadiyah itu jargonnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bisa mengetahui yang ma'ruf, bagaimana bisa mengetahui yang mungkar kalau keagamaannya lemah gitu. Harusnya kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang perlu ditunjukkan oleh Muhammadiyah itu adalah kemampuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tadi, itu benar-benar dikuasai gitu. Ya paling tidak tadi tumbuhlah ulama-ulama. Paling tidak kalau saya berpikir Muhammadiyah itu, paling tidak di setiap ranting itu ada yang mumpuni dalam baca kitab. Baca kitab Arab gitu. Dia mumpuni gitu. Saya pinginnya begitu tuh. Jadi setiap ranting-ranting Muhammadiyah itu paling tidak ada orang yang bisa dan mampu baca kitab. Coba kalau kita bandingkan dengan Salafi ya. Ini Salafi misalnya. Itu bayangkan dakwanya itu unik. Satu orang dai Salafi itu bisa menjalar kemana-mana. Sehingga banyak sekali pengunjungnya mendatangi kajian-kajian Salafi. Kumpul itu. Nah ini strategi Salafi ini luar biasa. Karena dia itu bisa merekrut orang di kota. Bukan di daerah-daerah, di kota-kota. Dan kemudian menarik perhatian kalangan pejabat. Walaupun tak henti difitnah ya. Tujuannya untuk menghabisi Salafi, tak henti difitnah. Wah, berbagai macam fitnah itu ditujukan kepada Salafi. Agar Salafi ini nggak laku, difitnah, teroris dan sebagainya. Mulai dari kepolisian, mulai dari yaitu TNI, itu banyak sekali dari mereka yang merebut ustadz-ustadz Salafi, memahami agama dari Salafi itu. Coba, jadi perhatiannya. Bahkan tidak sedikit pejabat-pejabat tinggi yang belajar ilmu kepada Salafi. Ini harusnya bisa menarik perhatian Muhammadiyah gitu. Hanya dalam waktu singkat itu merebak ke seluruh Indonesia.
pengajian salafi. Ya kalau kita perhatikan kan begitu. Hanya dalam waktu sejak tahun 80-an, 85 lah ya, 80-an lah ya, pokoknya 85 sampai sekarang ini. Itu salafi bisa menjadi gelombang besar. Kita tidak tahu jumlahnya sudah berapa juta ya. Nah, itu bertengger dari daerah ke daerah. Padahal hanya satu ustadz, itu satu ustadz daerah ini, satu ustadz daerah ini. Lah, Muhammadiyah ini punya kader banyak gitu. Kecewanya saya pengajian di Muhammadiyah. Nih, kecewanya saya pengajian di Muhammadiyah sampai sekarang kalau kita lihat, mengapa orang Muhammadiyah itu enggan mendatangi pengajian gitu. Iya, kalau ada pengajian sih pengurus-pengurusnya ongkang-ongkang kaki di rumahnya. Yang suruh datang ke pengajian itu warganya, anggotanya, dan sebagainya gitu. Lah, harusnya gurunya itu kan ada peribahasa. Kalau gurunya kencing berdiri, muridnya itu kencing berlari. Kalau gurunya taat, sudah pasti muridnya taat. Ini pemimpinnya tidak datang ke pengajian, cuma yang datang anggotanya. Merasa mentang-mentang sudah pemimpin di Muhammadiyah, tidak pernah datang. Yaitu ke acara-acara pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah gitu. Gengsinya yang didahulukan. Ya otomatislah itu akan sangat berpengaruh terhadap